Video direkam dengan 3 kamera dari jarak sekitar 10 km di sebelah timur pusat ledakan. Pemandangan mengerikan ini merupakan manifestasi dari pelepasan energi ledakan yang paling terkonsentrasi dalam sejarah umat manusia. Sementara kota Hiroshima lululantak oleh bom atom, produksi bom terus berlanjut di pabrik yang dijaga ketat di New Mexico, Oak Ridge, Tennessee, dan Hanford, Washington. Sebelumnya, bersama Inggris dan RRC, Amerika Serikat meminta Jepang menyerah dalam deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli 1945 atau Jepang akan menghadapi kehancuran cepat dan besar. Namun, Jepang mengabaikan ultimatum tersebut. Maka 21 hari setelah percobaan New Mexico, sebuah pesawat B-29 Enola Gay dengan pilot Kolonel Paul W. Tibet terbang di langit Hiroshima dengan membawa bom atom. Pada pukul 8.15 pagi, tanggal 6 Agustus waktu Jepang, bom atom pertama menghantam Hiroshima. Bom tersebut direncanakan meledak di titik nol, yakni jembatan Aiyo di Sungai Ota. Tetapi karena terpaan angin, bergeser sejauh kira-kira 240 meter dan meledak pas di atas klinik bedah Shima. Amerika Serikat sengaja meledakkan bom atom di udara jauh sebelum jatuh ke tanah untuk mencegah debu radioaktif. Ledakan bom atom itu setara dengan 16 kiloton TNT. Radius kehancuran total mencapai 1,6 km. Sementara radius kehancuran mencapai 120 km persegi. Diperkirakan 69% bangunan di Hiroshima ambruk rata dengan tanah. Akibat ledakan bom atom itu, markas besar tentara, barak persenjataan, gudang pabrik-pabrik, galangan kapal menerima kekuatan penghancur yang luar biasa.
Pengeboman juga memicu kebakaran yang menyebar cepat lewat rumah-rumah berbasis kayu dan kertas. Sekitar 70.000 sampai 80.000 orang tewas, atau sekitar 30% dari penduduk Hiroshima tewas akibat ledakan bom tersebut. Segera setelah pengeboman Hiroshima, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Namun, lagi-lagi Jepang mengabaikan ultimatum itu. Hampir seluruh penduduk Nagasaki terlibat dalam pembuatan amunisi senjata dan produk perang lainnya. Dua pabrik besar Mitsubishi terletak di jantung kota. Di sebelah utara, salah satu pabrik torpedo terbesar di dunia. Dan lebih jauh ke selatan, ada pabrik baja dan senjata besar. Bom yang dijatuhkan di Nagasaki diarahkan ke titik tengah di antara kedua pabrik untuk menyebabkan kerusakan industri sebesar mungkin. Tidak seperti Hiroshima, kekuatan ledakan di Nagasaki sebagian besar terbatas pada lembah industri yang dikelilingi oleh rangkaian pebukitan. Pukul 10.58 pagi, tanggal 9 Agustus waktu Jepang, pesawat pengebom Boskart menjatuhkan bom kedua di atas kota pelabuhan industri Nagasaki. Radius kehancuran total mencapai 1,6 km. Kebakaran tersebar dari wilayah utara kota sampai 3,2 km di selatan pusat ledakan. Pabrik senjata dan baja Mitsubishi rusak parah. Perkiraan korban jiwa bervariasi mulai dari 22.000 sampai 75.000 jiwa. Efek jamur yang menjulang tinggi terlihat semakin tinggi dan mencapai stratosfer karena bom tersebut meledak jauh di atas tanah. Sama seperti di Hiroshima, Amerika Serikat pun meyakini bahwa metode ledakan ini membuat bagian terbesar dari bahan radioaktif yang berbahaya hilang di stratosfer. Sebagai akibatnya, area di bawah ledakan relatif bebas radioaktif, sehingga orang-orang yang memasuki Nagasaki tak lama setelah ledakan dapat melakukan pekerjaan penyelamatan tanpa efek buruk atau cedera. Namun, Amerika keliru. Pada bulan-bulan setelah pengeboman, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain, disertai sakit dan kekurangan gizi. Mayoritas diantaranya merupakan warga sipil. Bertahun-tahun kemudian diketahui bahwa paparan radiasi yang disebarkan menimbulkan penyakit-penyakit seperti kanker, mutasi genetik, kerusakan jaringan kulit, dan dampak psikologi berkepanjangan yang harus ditanggung oleh para penyintas. Selain itu, para penyintas juga harus mengalami diskriminasi sosial seumur hidupnya akibat stigma sebagai pembawa gen cacat dan penyakit. Selama berpuluh tahun, para penyintas kesulitan untuk mencari pasangan dan diterima di lingkungan pekerjaan layaknya warga Jepang biasa.